Pemirsa, pandemi COVID-19 kini telah memukul industri pariwisata di tanah air. Kini para pelaku usaha terutama yang bergerak di bidang pariwisata mengeluhkan aturan karantina 8 hari bagi warga negara ataupun wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Aturan karantina ini dinilai menjadi penghambat bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Indonesia. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini kita telah tersambung bersama dengan D. Alexandri S, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI. Terima kasih Pak Alex telah bergabung bersama kami. Pak Alex, ini kalau terkait dengan syarat karantina 8 hari bagi warga atau wisatawan asing, ini dianggap menjadi sebuah batu sandungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Menurut Anda, apakah itu betul atau tidak? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Ya, selamat sore semuanya. Jadi begini, untuk permasalahan ini, ya ini memang bisa dibilang sebagai suatu hal yang simalakama. Tapi kami sebagai pelaku pariwisata, pada dasarnya kami mendukung pemerintah untuk artinya untuk menekan penyebaran dari pandemi ini agar pandemi ini segera berakhir. Namun di sisi lain pun juga kita harus menyadari juga bahwa yang namanya industri pariwisata ini baru saja mulai menggeliat atau bangkit. Namun memang perlu kita pahami juga bahwa pemerintah tidak semerta-merta menginginkan kejadian ini berlama-lama. Artinya bahwa memang ini diperlukan yang namanya penanganan yang secara teliti dan juga secara detail ya. Di satu sisi kita memang membutuhkan yang namanya pariwisata atau turis yang masuk. Tapi sisi lain pun kita mengkhawatirkan pandemi ini akan berlanjut kembali. Dan kekhawatiran ini memang harus kita coba tanggulangi bersama supaya semuanya bisa mendapatkan result yang terbaik itu Mbak Elisa. Oke, artinya bahwa sebenarnya terkait dengan syarat ini satu sisi pro, satu sisi setuju karena ini adalah merupakan langkah untuk menekan angka konfirmasi positif atau menekan pandemi ini. Tapi kalau kita lihat dari beberapa negara juga yaitu di Thailand, mereka tetap melakukan ini tapi secara bertahap. Menurut Anda apakah harus seperti itu? Betul. Jadi memang karakteristik Indonesia dengan negara-negara lain memang berbeda. Di satu sisi memang kita harus mengikuti yang namanya regulasi tersebut. Tapi di sisi lain kita juga harus sedikit memodifikasi, mungkin pemerintah memberikan sedikit modifikasi dalam hal penetapan atau penetapan dari regulasi tersebut agar supaya memang dihasilkan yang namanya win-win solution ya gitu. Di Thailand memang seperti itu Mbak, tapi kita lihat juga karakter masyarakat di Thailand dengan karakter masyarakat di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda. Oke, tapi kalau tadi Anda katakan modifikasi dan win-win solution itu seperti apa? Ya, saya lebih melihat kepada aturan main ya. Jadi mungkin untuk wisatawan mungkin pemerintah bisa melihat dan bisa mengklarifikasikan negara-negara dengan zona yang lebih aman itu bisa memberikan yang namanya keringanan-keringanan atau kebijakan-kebijakan tertentu untuk bisa masuk ke negara kita. Nah mungkin bisa dipilah lah ya orang-orang yang masuk dari negara-negara zona aman, zona hijau atau seperti itu mungkin bisa diberikan keringanan tertentu. Regulasinya mungkin bisa dibikin secara lebih detail oleh pemerintah kita gitu ya. Namun untuk negara-negara dengan tingkat COVID yang sangat tinggi gitu, ada negara-negara yang zona merah atau zona oranye, mungkin pemerintah juga bisa memberikan kebijakan lain atau membedakan kebijakan tersebut gitu, agar supaya kita bisa tetap. Pak Alex? Pak Alex. Nampaknya kita terputus pemirsa dengan Bapak Alex. Pemirsa Alexandri, Wakil Ketua Umum DPP ASPPI.
Oh, nampaknya kita kembali tersambung. Pak Alex? Pak, baik. Iya, Mbak Lisa. Ya, Pak Alex tadi terputus terkait dengan tadi kami menangkap berarti memang tergantung dari zonasi ya, belum seperti itu, tidak bisa disamaratakan. Artinya ini tergantung dengan daerah masing-masing itu sendiri aturan ini. Nah, ini juga kita lihat di mana kalaupun nanti aturan karantina ini akhirnya dihapus, mungkin apa langkah yang perlu diambil agar pariwisata kita maju, tapi para pengunjungnya tetap dan pelakunya terhindar dari, atau pelaku usaha terhindar dari COVID-19 ini menurut Anda? Ya baik, sebetulnya kita juga bisa melihat kepada negara-negara lain ya, negara-negara maju lain yang mana penanganan COVID-nya sudah mulai lebih baik lah ya. Sebetulnya saya melihat bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penanganan COVID terbaik ya di dunia. Dan buat saya ini merupakan prestasi yang luar biasa dari pemerintah kita. Saya sangat mendukung sekali dengan cara penanganan pemerintah kita terkait mengenai hal tersebut. Namun di satu sisi ya kita melihat bahwa yang namanya karantina ini mungkin sementara ini di Indonesia ini harus tetap dilaksanakan, hanya mungkin durasinya saja yang mungkin dipangkas demikian rupa, dan kemudian untuk para pelaku industri pariwisatanya itu diberikan yang namanya semacam pemahaman tentang CSE, juga diberikan semacam insentif untuk bisa mereka melakukan yang namanya sebuah terobosan dalam pariwisata yang lebih terjaga prokesnya, dan juga lebih aman. Lebih aman dan lebih selektif, itu. Oke, nah kalau tadi Anda berkata bahwa ini bisa dipangkas atau mungkin durasinya dipangkas tidak 8 hari, bisa dikatakan seperti itu. Menurut Anda berapa harikah yang ideal? Ya, saya melihat bahwa memang kita melihat dari beberapa hal ya. Di hal pertama mungkin yang bisa kita lihat bahwa idealnya untuk negara-negara dari zona hijau, mungkin itu kita bisa memberikan keleluasaan pemerintah dalam menentukan jumlah atau durasi dari karantina tersebut. Namun dari masyarakat atau dari negara-negara yang beresiko tinggi, nah ini mungkin bisa minimal itu adalah 5 hari 4 malam ya, mungkin saya pikir pemerintah akan lebih memahami hal tersebut mungkin, Mbak Liza. Oke, baik. Dibandingkan dengan kami gitu ya. Hanya mungkin kalau kami sih pastinya berharap bahwa pemerintah memang bisa mengurangi durasi dari karantina tersebut, gitu kan, agar turis merasa bahwa untuk bisa datang ke Indonesia itu mereka tidak dibebankan dengan biaya tambahan yang cukup tinggi. Oke, baik. Tentunya tadi ya, balik lagi ke win-win solution, harus ada modifikasi aturan yang memang menguntungkan untuk ke semua pihak sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alex telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Alexandri, Wakil Ketua Umum DPP ASPPI.